Pertempuran Ambarawa. Latar belakang pertempuran Ambarawa atau disebut juga Palagon Ambarawa merupakan peristiwa perlawanan yang terjadi antara tentara dan pemuda Indonesia melawan tentara Inggris. Kala itu, rakyat Ambarawa dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melakukan perlawanan terhadap sekutu. Terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Ini bermula ketika pasukan sekutu yang diboncengi Netherlands Indian Civil Administration atau yang disebut NICA berusaha membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan Jepang. Kronologinya, pertempuran Ambarawa terjadi pada 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Pada 20 November 1945, di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara sekutu. Pada 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik di Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Namun, pada 22 November 1945, pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pemuda dari Boyolali, Salatiga, Kartosuro tahan di kuburan Belanda sehingga membentuk garis medan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Sementara itu, dari arah Magelang, pasukan TKR dan divisi 5 atau Purwokerto di bawah pimpinan Iman Androngi melakukan serangan fajar pada tanggal 21 November 1945 dengan tujuan memukul mundur pasukan sekutu yang berkedudukan di Desa Pinggit. Pasukan Iman Androngi berasal menduduki Desa Pinggit dan merebut desa-desa sekitarnya, lalu batalion Imam Androngi meneruskan gerakan pengejarannya. Kemudian disusul 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta, yaitu Batalion 10 Divisi 3 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Surjono, dan Batalion Sugeng. Musuh akhirnya terkepung. Walaupun demikian, pasukan musuh mencoba mematahkan pengepungan dan mengadakan gerakan melambung dan mengancam kedudukan pasukan Indonesia dari belakang. Pada 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto, yaitu Letkol Isdiman, gugur. Setelah mengetahui Isdiman gugur, maka pimpinan pasukan TKR Purwokerto, Kolonel Sudirman, turun langsung memimpin pasukan. Kehadiran Sudirman semakin menambah semangat tempur TKR dan para pejuang yang sedang bertempur di Ambarawa. Kolonel Sudirman menyodorkan taktik perang sumpit urang. Taktik ini segera diterapkan agar musuh mulai terjepit dan situasi pertempuran semakin menguntungkan pasukan TKR. Sejak saat itu, pimpinan pasukan TKR Purwokerto yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman, situasi pertempuran menguntungkan pasukan TKR. Pada 5 Desember 1945, pasukan terusir dari desa Banyu Biru yang merupakan garis pertempuran yang terdepan. Pada 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota. Pada 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran ini di Ambarawa mempunyai arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam 3 kota utama di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta. Dalam pertempuran itu, pasukan TKR mengalami kemenangan yang gemilang. Dengan kemenangan ini, nama Sudirman semakin populer sebagai komandan dan pimpinan TKR.
Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih memiliki pasukan yang kuat, yaitu pasukan TKR dan rakyat yang menolak kembalinya penjajah di bumi pertiwi Indonesia. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, tanggal 15 Desember dijadikan Hari Infanteri. Selain itu, di Ambarawa juga dibangun Monumen Palagan Ambarawa.